masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah.
hidupku. Kau yang penopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Nah, saudara-saudara yang kekasih, siapkan hatimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi saudara semua. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan, tiap pagi kami ada yang dinamakan morning devotion, sehingga dengan morning devotion ini betul-betul menjiwai kami, sehingga dari morning devotion ini kami diberkati menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh memperkenankan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan untuk saudara-saudara, ya, yaitu di dalam surat Roma. Surat Roma pasal 8 ayat 37, ya. Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Saya ulangi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Jadi oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, beri suatu perhatian yang khusus kata-kata lebih daripada orang-orang yang menang. Di dunia ini, saudara, ya, tidak ada suatu sukacita yang besar melebihi daripada orang yang berkemenangan. Di bidang olahraga, saudara. Saudara melihat orang-orang yang berkemenangan itu
luar biasa sukacitanya. Bukan saja dia, tetapi bangsanya ikut bersukacita sebab ada orang-orang dari bangsanya yang mendapatkan kemenangan. Upama dunia sepak bola, ya. Dunia sepak bola ini sekarang ini yang paling disanjung-sanjung karena kemenangannya itu yaitu Ronaldo, ya, sampai seluruh dunia kenal nama Ronaldo itu saja. Tetapi bukan saja dikenal, saudara tahu ada lapangan terbang di Spanyol, ya. Itu nama itu diganti menjadi lapangan terbang Ronaldo. Aduh, sampai kapanpun itu lapangan terbang itu terkesan bahwa di negerinya itu ada seorang pemenang namanya Ronaldo. Ini di bidang olahraga, saudara. Ya. Banyak bidang-bidang yang orang memperoleh kemenangan. Dunia peperangan, ya. Zamannya Perang Dunia Kedua, ya. Sebab saya lahir, ya, dan dibesarkan di antara Perang Dunia Kedua. Saudara-saudara tahu negara-negara yang menang itu, waduh, kepala negaranya itu disanjung-sanjung begitu rupa, ya. Antaranya seperti Hitler, ya, Napoleon, Tenno Heika. Saudara pasti tidak ngerti Tenno Heika itu. Zaman Jepang itu, kaisar Jepang yang namanya Hirohito, ya, itu diganti jadi Tenno Heika, lebih hebat lagi, ya. Itu di bidang peperangan, di bidang dunia kedokteran. Saudara kenal yang namanya Albert Schweitzer. Luar biasa. Dia disanjung-sanjung sedemikian rupa. Itu orang yang berkemenangan. Tapi kita baca, kita ini, saudara dan saya ini siapa? Saudara dan saya itu upomo. Pasir itu hanya sebutir pasir di tepi pantai. Berapa harganya sebutir pasir itu, saudara? Ya, tidak ada harganya. Tetapi Tuhan bilang, kita ini lebih daripada semua pemenang. Lebih dari semua pemenang. Siapa?
yang menciptakan mutiara. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan manusia. Kecuali proses yang alamiah. Di balik alamnya itu ada Allah yang memproses dari sebutir pasir menjadi mutiara. Tidak ada, saudara, di dunia ini kekuatan yang bisa memproses dari sebutir pasir menjadi mutiara. Itu dikatakan proses alamiah. Alamiah. Di balik alamnya itu ada satu kekuasaan yang besar, yaitu Allah. Dikatakan kita ini lebih daripada pemenang. Saudara, kata-kata menang ini, saudara, harus dipikirkan. Makanya itu kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini harus memikirkan, ya, merenungkan firman Tuhan. Adanya menang itu, ya, yang disebut menang itu pasti ada peperangan. Tanpa peperangan tidak ada kemenangan. Orang-orang yang menang itu bukan menang, wah tahu-tahu menang. Ada peperangannya, saudara. Ya. Tidak gampang orang menjadi pemenang, itu tidak gampang, saudara. Mesti ada peperangannya. Nah, saudara-saudara, untuk bisa menang, upamanya, saudara, kita itu menang menghadapi virus corona. Itu kita harus berperang melawan virus corona itu, saudara. Melalui macam-macam cara. Tetapi satu-satunya cara yang dikatakan kita lebih daripada pemenang itu ialah cara kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Coba saya baca lagi ya, saudara. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Ya, oleh Dia. Jadi karena Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita menang itu, saudara, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi kita menang itu oleh Dia. Dia dikatakan di sini yang mengasihi kita. Dia itu Allah yang penuh dengan kasih. Orang yang memperjuangkan hidup untuk mencapai suatu kehidupan rohani yang lebih baik. Dan dia disebut orang yang berkemenangan. Sebab dia bisa melalui macam-macam bentuk peperangan. Peperangan melawan kemiskinan. Peperangan melawan penyakit. Peperangan melawan macam-macam, saudara-saudara. Dan sekarang ini peperangan melalui virus corona. Kita tidak akan menjadi orang pemenang kalau kita tidak oleh Dia. Oleh sebab itu, saudara,
kita akan lebih dekat dengan Tuhan, ya, lebih merapat, lebih melekat, lebih menyatu dengan Tuhan, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang menang. Tidak ada, saudara, kekuasaan manapun di dunia ini, tidak ada yang bisa menjamah orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang berkemenangan menghadapi peperangan. Misalnya, saudara ini bukan saja saudara, dunia ini sedang dilanda ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, sampai perkabunan menghadapi virus corona ini. Tetapi Tuhan bilang, kamu itu lebih daripada pemenang. Sebab kamu itu mempunyai Dia, mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Jangankan hanya virus corona, yang lebih berat lagi, kita ini lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, saudara, mari kita lebih mendekat kepada Tuhan, supaya kita ini menjadi orang yang menang. Itu bukan karena saudara orang yang rajin ke gereja, bukan orang yang melayani Tuhan, bukan. Tetapi orang yang hatinya penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah yang mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang menang. Nah, saudara, nah itulah sebuah renungan yang harus saudara renungkan betul-betul, supaya saudara tidak takut lagi, tidak khawatir, tidak gelisah menghadapi masalah-masalah yang sangat rumit di dunia ini. Kita ini lebih dari menang, karena kita ini mempunyai Dia, mempunyai Tuhan yang di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa, ya saudara, biar Tuhan memberikan kemenangan pada kita semua. Bapak, kelihatannya menggairahkan firman yang kami dengar, tetapi belum tentu itu memberikan kami kemenangan. Selama kami masih dirundung oleh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan sebagainya. Tetapi kali ini Tuhan, kami akan lebih mendekat, merapat, melekat, bahkan menyatu dengan Dia yang adalah kemenangan, supaya kami memperoleh kemenangan atas semuanya itu. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tuhan memberkati sekalian. Amin.